Halo anak-anak, selamat pagi. Kali ini Bapak yang akan memandu kita semua di dalam merenung sejenak dalam kebaktian siswa mingguan. Anak-anak, sebagai lagu pembuka mari kita nyanyikan Saya Senang Menjadi Anak Tuhan. Ya, itu tadi satu buah lagu bahwa saya senang menjadi anak Tuhan. Mari anak-anak, kita buka ibadah kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena berkat-Mu yang kami terima pada hari ini lah yang memampukan kami untuk melakukan renungan pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga yakin bahwa Engkau-lah yang memampukan kami di dalam kami merenung sejenak. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan satu buah lagu pujian yang berjudul Kasih Yesus. Kita nyanyikan bersama-sama. Kasih Yesus manis dan indah.
kita akan memasuki firman Tuhan. Tapi sebelumnya anak-anak, yuk mari kita akan berdoa. Bapa yang akan memimpin, tangan dilipat, mata ditutup, kita berdoa. Kembali kami naikkan pujian syukur ini Tuhan ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Saat ini Tuhan, kami dengan penuh ucapan syukur ingin memasuki saat-saat yang kami nantikan, kami rindukan, yaitu mendengar sebagian dari firman-Mu. Tuhan Yesus yang baik, berkati kami. Biarlah kiranya Tuhan, Engkaulah yang menaburkan firman-Mu menjadi firman yang hidup di tengah-tengah tingkah laku dan pikiran anak-anak kami ini. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Halo anak-anak, sekarang kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Bapak masih ambilkan dari komik Alkitab. Jika pada minggu kemarin Bapak bercerita tentang Tuhan memanggil Musa, sekarang pada minggu ini Bapak akan bercerita tentang Musa diutus Tuhan. Diambil dari kitab Keluaran 3 dan 4. Seperti yang kita ketahui bersama, Musa adalah seorang anak dari orang Israel. Tetapi dia hidup di istana Mesir. Kamu tahu kan sebabnya? Benar, karena pada zaman Musa dilahirkan, Firaun berencana untuk membunuh semua bayi-bayi dari bangsa Israel. Pada waktu itu, orang-orang Israel menderita karena dijadikan budak oleh bangsa Mesir. Mereka dijadikan kerja paksa tanpa mendapatkan makanan dan juga kesehatan yang layak, karena pada waktu itu Firaun khawatir bahwa dengan jumlah bangsa Israel yang semakin banyak, mereka akan memberontak kepada bangsa Mesir. Oleh sebab itu, ketika mereka dijadikan budak, harapannya adalah mereka banyak yang mati dari kalangan bangsa Israel. Ketika Musa melihat bahwa ada seorang bangsa Mesir yang hendak menyiksa bangsa Israel, hati Musa tergerak oleh belas kasihan, sehingga Musa membela bangsa Israel yang tengah disiksa. Lalu bangsa tentara Mesir itu tanpa sengaja dibunuh oleh Musa. Kemudian Musa melarikan diri ke tanah Midian. Sesampainya di tanah Midian, kemudian Bapak Musa menggembalakan kambing domba di sebuah tempat yang bernama Gunung Horeb. Dia menggembalakan domba dengan sepenuh hati, dan domba-dombanya banyak yang gemuk loh. Ketika Musa sedang menggembalakan dombanya, Tuhan menampakkan diri dalam bentuk semak duri yang terbakar menyala-nyala, tetapi anehnya semak duri tersebut tidak hangus. Semak duri itu dipenuhi oleh nyala api, tapi anehnya semak duri itu sama sekali tidak terbakar, jadi tidak hangus gitu. Aneh ya, semak duri terbakar oleh nyala api tapi tidak terbakar. Bingung ya? Ketika Musa melihat hal tersebut, Musa kemudian mendekati semak belukar yang menyala-nyala itu. Ketika Musa semakin lama semakin mendekat, tiba-tiba ada suara yang memerintahkan agar Musa melepaskan sandalnya. Siapa ya yang bersuara itu? Ternyata Tuhan. Tuhan memerintahkan agar Musa melepaskan sandalnya, karena tanah yang diinjak Musa itu adalah tempat yang kudus. Musa pun taat. Dia kemudian melepaskan sandalnya. Kemudian Musa dengan penuh perhatian mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan kepada dirinya. Tuhan memerintahkan kepada Musa agar membebaskan orang Israel keluar dari Mesir, karena Tuhan melihat bahwa bangsa Israel menderita karena dijadikan budak
oleh bangsa Mesir. Walaupun Musa taat mendengarkan apa yang diperintahkan, tetapi dalam hati kecilnya dia bertanya-tanya, siapakah yang berbicara dengan aku ini? Sepertinya Tuhan melihat kebingungan yang dirasakan oleh Musa. Kemudian Tuhan memberitahukan namanya, dan namanya adalah Aku adalah Aku. Untuk memudahkan Musa menjalankan perintah dari Tuhan, Tuhan pun memberikan Musa sebuah tongkat. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah agar orang Mesir percaya kepada Musa bahwa Tuhanlah yang mengutus Musa. Oleh sebab itu, Tuhan memberikan mukjizat berupa tongkat yang berubah menjadi ular. Ternyata ketika Tuhan memberikan Musa sebuah tongkat yang mampu berubah menjadi ular, Musa tetap saja dipenuhi rasa khawatir. Dia mengaku bahwa, Tuhan, aku ini gak pandai untuk berbicara, Tuhan. Tuhan pun menepis keraguan yang dirasakan oleh Musa, bahwa Aku akan menyertai kamu, Musa. Tuhan berkata akan memberkati lidah Pak Musa sehingga tahu apa yang harus dikatakan kepada bangsa Mesir sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan juga memerintahkan Musa supaya untuk mengajak Harun untuk menemaninya pergi, sehingga Musa ada temannya. Tuhan pun juga punya tujuan lain loh. Melihat betapa Tuhan menyertai Bapak Musa, Musa pun dengan penuh keteguhan iman akhirnya berangkat menuju Mesir dengan mengajak Pak Harun. Anak-anak, demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Bapak punya ayat hafalan nih dari Yesaya 6 ayat 8b. Begini bunyinya, ini aku, utuslah aku. Dihafalkan ya anak-anak. Biarlah kiranya Tuhan yang memampukan kalian untuk menjadi saksi-saksi firman-Nya di tengah-tengah kehidupan ini. Anak-anak, jangan lupa setelah renungan ini selesai, kamu langsung tulis di sekolah ya. Jangan ditunda-tunda supaya tidak lupa nih. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, ibadah telah usai. Oleh sebab itu, marilah kita tutup ibadah singkat kita pada pagi hari ini dengan doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkaulah yang memampukan kami dalam mengawali renungan kami pada pagi hari ini. Sampai dengan saat ini kami akan menutupnya. Biarlah ya Tuhan, kami juga yakin dan percaya Engkau juga yang memampukan kami. Sampai siang nanti kami menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan aktivitas belajar mengajar kami. Inilah kami Tuhan anak-anak. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Anak-anak, kita akan menyanyikan satu buah lagu penutup yang berjudul Ku Percaya Janjimu. Anak-anak, Pak diingatkan, jangan lupa langsung tulis di sekolah kebaktian pada pagi hari ini ya anak-anak ya. Mari kita nyanyikan lagu penutup bersama-sama. Sungguh besar setiamu,
denganku.